Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang membahas bab 6 sampai 8 tentang Kalister mengenai Material Science and Engineering and Introduction. Perkenalkan, nama saya Sultan Analisa. Saya Bayudi Akbar. Saya Muhammad Dika Prasetya. Saya Ismail Reza. Saya Rafa Dwi Nuraya. Saya Muhammad Irfan Siddiq. Saya Ibnu Ramadan. Tidak perlu langsung lama, mari kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Sekia Gopal Manik dengan nomor NPM 33342401444. Oke, ada bab 6 tujuan pembahasan pembelajaran 1. Jadi pengertian tegangan teknik dan regangan teknik. Yang pertama ada tegangan teknik. Didefinisikan melalui hitungan ada di sini rumusnya. Jadi F adalah beban yang bekerja tegak lurus pada penapang spesimen, dalam satuannya itu Newton. Kemudian atau poin gaya LBF, dan A0 adalah luas penapang mula-mula sebelum beban diberikan, satuannya M2 atau S2. Satuan tegangan teknik biasanya hanya disebut tegangan adalah megapascal MPa, dan satuan internasional yang memiliki besaran 1 megapascal itu 106 N/m², dan pound per inci kuadrat itu 1 megapascalnya itu 145 PSI. Kemudian ada regangan teknik, itu didefinisikan melalui hubungan ini. LO adalah panjang mula-mula sebelum beban diberikan. Kemudian regangan ini tidak bersatu, sehingga regangan tidak tergantung pada sistem satuan. Biasa juga regangan dibuat dalam satuan persen dengan mengalihkan nilai regangan dengan 100%. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 6 tujuan pembelajaran 2. Di sini ada menyatakan hukum dengan kondisi hukum tersebut berlaku. Jadi, deformasi atau regangan suatu struktur dan bergantung pada besaran tegangan yang bekerja. Dalam beberapa logam yang diberi tegangan tarik yang relatif kecil, tegangan dan regangannya proporsional satu sama lain melalui hubungan. Di sini ada hubungannya tegangan sama regangan. Hubungan ini dikenal dengan nama hubung. Dan konstanta proporsional E atau GPa atau PSI disebut modulus elastisitas atau modulus Young. Jadi modulus ini tuh biasanya dikenal dengan modulus kekakuan atau ketekanan terhadap deformasi elastisitas suatu material. Nah, jadi semakin modulus elastisitasnya itu besar, maka semakin suatu material juga kaku atau regangannya itu kecil karena pemberian dari tegangan. Di sini ada suatu gambar ya tentang deformasi elastis dari tegangan sama regangan terhadap deformasi elastisitas. Nah, di sini ada panah. Nah, kita ingat kalau misalnya suatu deformasi elastis itu tidak permanen, jadi dapat kembali ke bentuk awalnya. Di sini ada suatu gambar, ada regangan sama tegangan. Nah, jadi di sini ketika suatu benda diberikan beban, panahnya itu akan mulai dari titik 0 ke atas, arah panahnya ke atas. Nah, sebaliknya jika suatu benda diberikan atau dilepaskan suatu beban, maka panasnya itu dari atas ke titik 0 secara garis lurus atau linear. Ini sekarang saya akan menjelaskan bab 6 tujuan pembelajaran bab 6. Pertanyaannya adalah hitung tingkat keulatan dalam hal persentase pemanjangan dan pengurangan area untuk material yang dimasukkan dalam uji tegangan gigawatt. Atau perhitungan keulatan sendiri berdasarkan persentase tingkat pemanjangan itu dapat dihitung berdasarkan data panjang spesimen sebelum pasang atau di sini dalam bahasa LR, dan data panjang asli dari spesimen tersebut atau di sini disebut sebagai LO. LO atau L0 ya. Untuk sumbernya dari Kalister and Switch 2018-158. Untuk ini sebagai rumusnya ya, persen EL atau persen elongation sama dengan
mengurangi data panjang asli spesimen sebelum pengujian dibagi dengan data asli spesimen dikalikan 100. Selanjutnya untuk perhitungan pengurangan area atau luas ya dalam itu persen reduction area itu dapat dihitung jika kita sudah mengetahui data luas area sisaan sebelum patah dan luas area asli dari spesimen tersebut. Untuk luas area sebelum patah itu AF, dari ini seharusnya A0 sama. Untuk sumbernya Chemistry and List 2018 halaman 158. Untuk ini sebagai rumusnya persen reduction area atau persen pengurangan area sama dengan luas area sebelum patah luas area sebelum patah dikurangi luas area setelah patah dibagi dengan luas area asli dikali 100. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran ke-10 dari bab 6. Itu dua teknik pengujian kekerasan mikroidentasi dan situasi penggunanya. Ada dua, yaitu yang pertama Ficker Hardness Test atau VHS dan Knuth Hardness Test atau KHS. Ficker Hardness Test ini menggunakan indikator berbentuk piramida ikutan dengan sudut 136 derajat antara sisi yang berlawanan. Teknik ini mengukur diagonal jejak pada permukaan material telah indentasi dan menghitung kekerasan berdasarkan beban yang diterapkan dan ukuran jejak tersebut. Yang kedua yaitu Knuth Hardness Test atau KHS. Teknik ini menggunakan indikator berbentuk piramida ikutan yang simetris dengan rasio panjang ke lebar yaitu 7:1. Teknik ini menghasilkan jejak yang panjang dan dangkal dan cocok untuk pengukuran kekerasan di area kecil atau lapisan tipis. Nah, kapan kedua teknik ini digunakan? Yaitu Ficker Hardness Test digunakan untuk material yang homogen seperti logam, keramik, atau paduan karena jejaknya simetris dan mudah diukur, dan juga cocok untuk berbagai ketebalan material dan rentang kekerasan. Knuth Hardness Test itu situasi penggunaannya digunakan untuk material yang sangat tipis seperti film tipis, lapisan permukaan, atau material kecil karena jejaknya dangkal dan meminimalkan kerusakan pada spesimen. Oke, di sini saya akan membahas tentang bab 6 tujuan pembelajaran nomor 11 yaitu hitung tegangan kerja untuk material yang udah. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa tegangan kerja itu berhubungan dengan tegangan maksimum suatu material sebelum terjadi deformasi plastis. Deformasi plastis itu apa? Deformasi plastis adalah suatu kondisi di mana suatu material mengalami deformasi secara permanen dan tidak bisa kembali ke wujud awal sebelum terjadi deformasi tersebut. Nah, tegangan maksimum material sebelum terjadi deformasi plastis di dalam rumus hitungan tegangan kerja untuk material yang bulat itu seperti ini. Nah, itu diperoleh dengan membuat garis paralel dengan kurva elastis pada grafik tegangan perdagangan dengan jarak 0,02 dari awal titik kurva ke baseline. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan tegangan maksimumnya sebelum terjadi deformasi plastis diperoleh dengan dari titik awal ini lalu dilengkapi garis sejauh 0,002 dan dibuat garis paralel terhadap ini. Nah, garis yang berpotongan dengan kurva deformasi plastis ini merupakan tegangan maksimum sebelum terjadi deformasi plastis. Untuk sumbernya dari buku Kalister and Draswitz 2018 halaman 154. Nah, kemudian untuk rumusannya itu sendiri tegangan aman
itu dilambangkan seperti ini. Didasarkan pada tegangan maksimum material sebelum terjadi deformasi plastis tadi dibagi dengan faktor keamanan. Sumbernya sama, Alistair and Reswitz, cuma halaman 174. Untuk rumusnya seperti ini. Jadi tegangan kerja sama dengan tegangan sebelum terjadi deformasi plastis dibagi N. N ini adalah faktor keamanan. Ya. Saya akan menjelaskan bagaimana deformasi plastis terjadi oleh gerakan dislokasi tepi dan subgrup sebagai respons terhadap tegangan geser yang diberikan. Pada dislokasi tepi, vektor Burgers yang menggambarkan besaran dan arah distorsi kisi tegak lurus terhadap garis dislokasi. Ketika tegangan geser diterapkan sejajar dengan bidang slip dan searah dengan vektor Burgers, dislokasi tepi akan bergerak dan pergerakan ini terjadi dalam arah yang sama dengan tegangan yang diterapkan. Bisa dilihat ini merupakan contoh spesimen yang dapat dislokasi tepinya. Di mana arah ini yang biru atau ini itu bisa disebut juga vektor Burgersnya. Dan tadi kan dikatakan bahwa tegak lurus terhadap vektor Burgersnya ya. Nah ini ada tanda tegak lurus dan ini direction of motionnya misalnya. Lalu selanjutnya adalah sementara itu pada dislokasi subgroup vektor Burgers sejajar dengan garis dislokasi. Jadi jika tegangan geser diterapkan dalam arah vektor Burgers, maka dislokasi subgroup akan bergerak dalam arah yang sama dengan tegangan. Namun pergerakan ini berlangsung berlawanan arah dengan vektor Burgers. Nah bisa dilihat nih direction of motion ke sana. Terus tadi kan katakan bahwa apa ya, lurus dengan B-nya itu atau Burgersnya. Nah ini juga bisa dilihat satu arah dengan Burgersnya. Jadi nggak tegak lurus seperti dislokasi tepi. Jelaskan bagaimana struktur butiran logam polikristal berubah saat mengalami deformasi plastis. Deformasi plastis menyebabkan butir-butir logam menjadi lebih kecil karena pergeseran dan pemecahan butir akibat tekanan yang diterapkan. Semakin besar deformasi yang diterima, semakin juga kecil ukuran butir. Selain pengurangan ukuran, butir juga dapat terelongasi atau memipih sebagai akibat dari pergeseran atom yang terjadi selama deformasi. Bentuk butir bisa berubah dari bulat menjadi lebih pipih ataupun memanjang. Seperti pada contoh, ini awalnya dia lebih lebar dan terdapat tidak serapat yang setelahnya. Jadi dia juga lebih panjang, memipih. Dengan semakin kecilnya ukuran butir dan meningkatnya jumlah dislokasi akibat deformasi, kekerasan material juga meningkat. Hal ini dikarenakan adanya hambatan terhadap pergerakan dislokasi yang lebih besar pada butir yang lebih kecil. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di bab 7 mengenai tujuan pembelajaran 5, yaitu mengenai grain boundaries. Grain boundaries adalah daerah transisi antara dua butir atau grain kristal dengan orientasi kristalografi yang berbeda. Grain boundaries menghalangi pergerakan dislokasi karena perbedaan orientasi kristalografi yang akan meningkatkan kekuatan material. Berikut adalah contoh dari grain boundaries yang menghalangi butir-butir grain untuk melakukan pergeseran dari dislokasi. Next. Selanjutnya adalah mengapa alasan metal yang memiliki small grain atau butiran yang kecil itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang memiliki butiran yang besar. Ini bersangkutan dengan Hall-Page relationship. Hubungan ini menunjukkan bahwa kekuatan dulu material yang disimbolkan dengan simbol ini meningkat seiring dengan penurunan ukuran grain. Hall-Page relationship ini dinyatakan dalam Hall-Page equation yang rumusnya sebagai berikut. Yang ini dinyatakan tegangan dasar tanpa pengaruh batas butir, yang K adalah konstanta yang terkait dengan material, yang D adalah ukuran grain rata-rata. Grain yang kecil berarti lebih banyak batas butir per satuan volume, sehingga dislokasi terhalang lebih sering, meningkatkan kekuatan material. Action. Jadi di sini saya akan melanjutkan bab 7 tujuan pembelajaran 8, yaitu rekristalisasi mencakup proses, mikrostruktur, dan sifat mekanik. Rekristalisasi adalah pembentukan butir baru yang bebas dari dislokasi dalam logam yang telah mengalami deformasi plastis. Proses ini terjadi pada suhu tertentu setelah material mengalami strain hardening atau outworking. Yang pertama ada prosesnya, yaitu recovery, yang
Selama proses ini, sebagian energi renggangan internal yang tersimpan dilepaskan melalui pergerakan dislokasi akibat difusi atom yang meningkat pada suhu tinggi. Yang kedua ada rekristalisasi, yaitu pembentukan set butir baru yang bebas dislokasi dan berbentuk quiescent atau besar ke 4 arah dengan besaran yang sama, grain atau butirannya, yang memiliki densitas dislokasi rendah dan merupakan ciri khas dari kondisi sebelum cold working. Yang ketiga ada grain growth. Setelah proses rekristalisasi, butir-butir yang bebas dislokasi akan terus tumbuh jika spesimen logam dibiarkan pada suhu tinggi. Inilah yang disebut dengan grain growth. Grain growth tidak memerlukan tahapan recovery dan rekristalisasi sebelumnya. Hal ini dapat terjadi pada semua material polikristalin, baik logam maupun seramik. Yaitu perubahan microstructure ini terjadi pada grain growth yang terjadi ketika butir-butir kristal saling tumbuh pada suhu tinggi yang akan mengurangi jumlah batas butir dalam material. Butir yang lebih besar menggabungkan butir kecil yang akan mengurangi hambatan pergerakan dari dislokasinya itu, sehingga material menjadi lebih mudah terdeformasi dan lebih lemah. Proses ini dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi dislokasi, di mana suhu tinggi mempercepat difusi atom dan memperlambat pertumbuhan butir kecil. Selanjutnya ada sifat mekaniknya. Secara atomik, perubahan butir terjadi melalui difusi atom dari batas butir kecil ke butir besar. Proses ini membutuhkan energi aktivasi yang lebih rendah pada suhu tinggi, yang akan mempercepat difusi. Dengan berkurangnya jumlah batas dari butir, kekuatan material menurun karena lebih sedikit penghalang bagi pergerakan dislokasinya, meskipun mikrostruktur menjadi lebih stabil. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi tentang subbab yang sudah saya pelajari dan yang sudah saya berikan untuk presentasi ini, yaitu bab 8 tujuan pembelajaran 1, yaitu fraktur detail dan getas. Prinsip dasar mekanika fraktur adalah tegangan tarik yang diterapkan diperkuat di ujung sayatan atau taki kecil. Contohnya pada bungkus plastik permen. Fraktur ulet hampir selalu lebih disukai daripada fraktur rapuh karena ada 2 alasan. Yang pertama itu, fraktur rapuh terjadi secara tiba-tiba dan bencana tanpa peringatan. Ini adalah konsekuensi dari perambatan retakan yang spontan dan cepat. Sebaliknya, pada fraktur ulet, adanya deformasi plastis memberikan peringatan bahwa kegagalan sudah dekat, memungkinkan tindakan pencegahan diambil. Kedua, lebih banyak energi regangan diperlukan untuk menginduksi fraktur ulet karena bahan-bahan ini mempunyai umumnya lebih keras pada fraktur ulet. Lalu, permukaan fraktur ulet memiliki ciri khas pada tingkat makroskopis dan mikroskopis. Ditemukan untuk logam yang sangat lunak, lalu seperti emas murni dan timbal pada suhu kamar, dan logam lain seperti polimer dan kaca anorganik pada suhu tinggi, dan bahan yang sangat ulet ini turun ke titik fraktur, menunjukkan pengurangan luas hampir 100%. Lalu, tahapan dalam fraktur cup dan kerucut tahapannya itu yang pertama itu ada leher awal. Yang kedua itu ada pembentukan rongga kecil. Yang ketiga itu ada penggabungan rongga untuk membentuk retakan. Yang keempat, perbanyakan retakan. Yang kelima itu ada fraktur geser akhir pada sudut 45 derajat. Relatif terhadap arah tarik, yaitu dimulai dari rongga kecil atau microfoidis terbentuk di bagian dalam penampang. Selanjutnya, saat deformasi berlanjut, mikrofoid ini membesar, bersatu, dan menyatu
untuk membentuk retakan elips yang memiliki sumbu yang tegak lurus terhadap arah tegangan. Retakan terus tumbuh ke arah yang sejajar dengan sumbu utamanya. Oleh proses penggabungan mikrofit ini, akhirnya fraktur terjadi oleh perambatan cepat retakan di sekitar perimeter luar leher oleh deformasi geser pada sudut sekitar 45 derajat dengan sumbu tarik sudut tegangan geser adalah maksimum. Itu adalah tujuan pembelajaran 1 pada bab 8. Lalu kita akan geser ke yang kedua. Ini adalah bab 8 tujuan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran 2 itu mengenai tentang ketahanan material. Untuk logam yang sangat keras dan berbutir halus, tidak ada pola fraktur yang terlihat. Fraktur rapuh pada bahan amorf seperti gelas keramik menghasilkan permukaan yang relatif mengkilap dan halus. Fraktur transgunalar untuk sebagian besar bahan kristal rapuh. Lalu perambatan letak sesuai dengan putusnya ikatan atom yang berturut-turut dan berulang di sepanjang bidang kristalografi tertentu. Proses seperti itu disebut pembelahan dada. Jenis fraktur ini dikatakan transgranular atau transklitarin karena retakan fraktur melewati butiran. Secara mikroskopis, permukaan fraktur mungkin memiliki tekstur berbutir atau bersegi sebagai akibat dari perubahan orientasi bidang pembelahan dari butir ke butir. Ada 3 variabel yang harus dipertimbangkan relatif terhadap kemungkinan fraktur beberapa komponen struktural, yaitu yang pertama itu ada ketangguhan fraktur atau KC, atau ketangguhan fraktur gangan bidang atau KLC. Tegangan yang diberlakukan dan ukuran cacat dengan asumsi tentu saja bahwa Y telah ditentukan saat merancang komponen. Pertama-tama penting untuk memutuskan variabel mana yang harus diperiksa oleh aplikasi dan mana yang tunduk pada kontrol desain. Misalnya pemilihan material dan karenanya KC atau KLC sering ditentukan oleh faktor-faktor seperti kepadatan atau karakteristik korosi lingkungan atau ukuran cacat yang diizinkan diukur atau ditentukan oleh keterbatasan teknik deteksi dengan cacat yang tersedia. Oke, selanjutnya yaitu bab 8 tujuan pembelajaran 3, di mana saya akan menjelaskan ketangguhan fraktur. Nah, ketangguhan fraktur adalah kemampuan material untuk menyerap energi dan menahan penyebaran letak hingga patah dengan bergantung pada kekuatan material dan kehadiran retakan atau cacat. Ketangguhan fraktur penting untuk mengevaluasi kinerja material di lingkungan dengan cacat atau retakan. Material dengan faktor intensitas tegangan kritis alias KC yang tinggi lebih tahan terhadap patah, bahkan dengan adanya retakan. Nah, ketangguhan fraktur biasanya dinyatakan dengan faktor intensitas tegangan kritis alias KC dalam kondisi patah, yaitu KC sama dengan Y sigma akar pi alfa. Nah, penjelasan parameter dari rumus ini yaitu KC adalah ketangguhan fraktur dan satuannya adalah megapascal akar M, di mana KC ini menunjukkan ketahanan material terhadap propagasi letak dan merupakan tegangan yang diterapkan pada material. Lanjut. Nah, di sini ada Y, yaitu faktor geometri dia tanpa satuan, yaitu menggambarkan pengaruh bentuk dan orientasi letak pada distribusi tegangan, dan juga nilainya tergantung pada geometri spesimen dan retakan. Selanjutnya ada sigma, yaitu tegangan nominal, dengan satuannya adalah megapascal. Tegangan nominal merupakan tegangan yang diterapkan pada material. Nah, yang terakhir yaitu alfa, alias panjang retakan, dengan satuannya itu adalah meter atau milimeter. Nah, panjang retakan ini merupakan panjang setengah retakan untuk retakan internal atau juga panjang penuh untuk retakan di tepi. Saya akan membahas bab 4 tujuan pembelajaran yang keempat, di mana saya akan menjelaskan ketangguhan fraktur dan ketangguhan fraktur tegangan bidangan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Yang pertama ada ketangguhan fraktur, alias disebut dengan KC. Ketangguhan fraktur merupakan kemampuan material untuk menahan propagasi atau penyebaran letak pada kondisi tertentu.
bisa terjadi pada regangan bidang maupun pada regangan bidang campuran. Kondisi terjadinya ketangguhan fraktur bergantung pada tebal spesimen, geometri, dan jenis keretakannya. Nah, satuannya itu dinyatakan dengan MPa akar M. Ketangguhan fraktur berlaku dalam kondisi apapun, termasuk regangan bidang alias plane strain atau regangan bidang tarik alias plane stress. Lanjut. Nah, yang kedua itu yaitu ketangguhan fraktur regangan bidangan alias KIC. Nah, merupakan nilai ketangguhan fraktur khusus dalam kondisi regangan bidang yang dimana deformasinya itu terjadi sepanjang tebal material yang sangat kecil sehingga regangan di arah tebal diabaikan. Kondisi ini hanya terjadi pada material dengan spesimen cukup tebal dan merupakan kondisi paling konservatif karena material lebih rentan terhadap patah pada renggaman bidang. Satuannya itu sama seperti KC, yaitu MPa akar M. Nah, nilai KIC sendiri adalah konstanta material yang tidak dipengaruhi oleh tebal spesimen. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai fatigue dan kondisi penyebabnya. Fatigue adalah kegagalan yang terjadi pada struktur yang mengalami tekanan berulang atau cyclic loading. Dalam keadaan ini, kegagalan dapat terjadi pada tingkat tegangan yang jauh lebih rendah dari daya tarik atau kekuatan material untuk menahan beban statis. Di sini adalah salah satu contoh uji kegagalan fatigue, uji fatigue bending, di mana di sini ada spesimen, dia diputar searah jarum jam, lalu di sini ada beban statisnya. Lalu selanjutnya ada kondisi penyebabnya. Fatigue sering bersifat bertahap. Dari awal ada cacat mikro atau konsentrasi tegangan berupa kayak retakan, lalu kemudian berkembang menjadi retakan yang luas hingga kegagalan total. Fatigue bisa terjadi dalam kondisi beban siklik, yaitu beban berulang seperti tekan tarik atau geser seperti uji bending tadi. Lalu ada kehadiran cacat mikro, yaitu retakan kecil atau konsentrasi tegangan pada permukaan atau dalam material seperti struktur yang tetap dalam suatu jembatan atau besi. Lalu lingkungan yang berulang, artinya itu dia misalnya siklus tekanan dalam sayap pesawat atau roda kereta api yang menahan beban dari aliran udara atau beban dari kereta api tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 8, tujuan pembelajaran 8 mengenai grip dan kondisi penyebab. Grip adalah deformasi plastis material yang terjadi secara perlahan akibat pembebanan konstan pada suhu tinggi, biasanya di atas 0,4 yaitu temperatur lelah dalam Kelvin. Grip menjadi perhatian penting dalam aplikasi suhu tinggi seperti pada turbojet atau reaktor nuklir. Grip sangat bergantung pada struktur mikromaterial. Untuk memperlambat grip, material dengan butiran besar atau pembuatan partikel dapat digunakan. Contoh relevan dari grip sendiri adalah komponen turbin gas menggunakan superalloy berbasis nikel dengan stabilitas grip yang tinggi untuk bertahan pada suhu ekstrim. Nah, gambar berikut adalah salah satu contoh penerapan superalloy komponen turbin gas menggunakan superalloy berbasis nikel seperti ini, yang bisa bertahan pada suhu tinggi. Next. Grip memiliki beberapa tahapan seperti primary grip, yaitu laju deformasi tinggi di awal, tetapi melambat karena pengerasan peregangan. Lalu ada secondary grip, yaitu laju grip konstan yang dikendalikan oleh mekanisme difusi atom. Lalu ada tertiary grip, yaitu laju grip meningkat secara drastis hingga kegagalan akibat pembentukan rongga mikro. Lalu grip dapat terjadi pada kondisi berikut. Yang pertama itu ada suhu operasi tinggi, biasanya di atas 0,4 Tm atau satuan temperatur dalam Kelvin. Suhu operasi tinggi ini misalnya tadi dalam mesin jet atau reaktor nuklir. Lalu beban konstan untuk waktu yang lama, misalnya spesimen itu digunakan untuk menumpuk beban tertentu dalam suhu operasi yang tinggi. Lalu yang terakhir ada material dengan difusivitas atom yang tinggi, misalnya pada material logam pada suhu tinggi. Sekian presentasi dari kami. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.